Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigma. Video kali ini kita akan membahas tentang karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis karya ilmiah. Adapun jenis-jenis karya ilmiah, yang pertama, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta, empiris, objektif, baik berdasarkan penelitian langsung atau studi kepustakaan. Skripsi biasanya ditulis oleh mahasiswa program sarjana atau S1. Yang kedua, tesis. Tesis mempunyai tingkat pembahasan lebih dalam daripada skripsi. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis akan mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari peneliti sendiri. Tesis ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana atau S2. Yang ketiga, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan analisis rinci. Disertasi adalah naskah promosi, dalam arti naskah untuk mencapai gelar doktor atau S3. Yang keempat adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah menyajikan masalah melalui proses berpikir deduktif atau suatu proses berpikir dari umum ke khusus, ataupun induktif, suatu proses berpikir dari khusus ke umum. Nah, makalah ini disusun biasanya untuk melengkapi tugas-tugas ujian mata kuliah tertentu atau untuk memberikan saran pemecahan tentang suatu masalah secara ilmiah. Yang kelima adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis untuk dimuat dalam jurnal atau majalah ilmiah dengan tata cara penulisan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Dan masih banyak lagi yang lain tentang jenis-jenis karya ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sikap penulis karya ilmiah. Nah, adapun sikap penulis dalam penulisan karya ilmiah, yang pertama adalah sikap ingin tahu. Nah, sikap ingin tahu ini dapat kita wujudkan selalu bertanya tentang berbagai hal. Seperti mengapa demikian, apa saja unsur-unsurnya, dan bagaimana kalau kita digantikan dengan komponen yang lain, dan seterusnya. Yang kedua, sikap kritis. Sikap kritis ini bisa kita realisasikan dengan mencari informasi sebanyak mungkin, misalnya baik dengan jalan bertanya kepada siapa saja yang diperkirakan mengetahui masalah maupun dengan membaca sebelum menentukan pendapat untuk ditulis. Yang ketiga, sikap terbuka. Sikap terbuka ini dinyatakan dengan selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. Yang keempat, sikap objektif.
Sikap objektif ini biasanya diperhatikan dengan cara menyatakan apa adanya tanpa disertai perasaan pribadi. Jadi apa yang kita dapatkan itu yang kita tuangkan. Yang kelima, sikap rela menghargai karya orang lain. Nah, sikap rela menghargai karya orang lain ini bisa kita wujudkan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain dan menganggapnya sebagai karya yang orisinil milik pengarangnya. Yang keenam, sikap berani mempertahankan kebenaran. Nah, sikap ini biasanya diwujudkan dengan membela fakta atas hasil penelitiannya. Dan yang terakhir, sikap menjangkau ke depan. Nah, ini dibuktikan dengan sikap futuristik, yaitu berpandang jauh atau mampu menyusun suatu teori baru. Nah, itulah sikap yang harus dimiliki seseorang dalam menulis karya ilmiah. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa ciri-ciri dari karya ilmiah. Adapun ciri-ciri karya ilmiah yaitu yang pertama, logis. Apa sih maksud kata logis? Logis ini merupakan sesuatu ide yang disampaikan sesuai dengan logika, benar menurut peneraran, dan masuk akal. Jadi yang kita tuangkan ke dalam karya ilmiah itu bisa masuk akal dan bisa diterima oleh logika. Yang kedua, sistematis. Sistematis itu merupakan teratur menurut sistem, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti, secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang ketiga, objektif. Objektif ini adalah sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi, apa yang kita dapatkan, data-data yang kita dapatkan pada saat menyusun karya ilmiah, itu yang kita tuangkan. Yang keempat, etis. Etis itu merupakan sesuatu dengan asas perilaku atau etika yang disepakati secara umum. Nah, yang terakhir, kita akan membahas tentang tahapan penulisan karya ilmiah. Adapun tahapan-tahapan dalam menulis karya ilmiah, yang pertama, pencarian fakta atau gejala atau informasi ataupun ide, yaitu dengan cara membaca literatur yang ada. Jadi yang pertama kita cari dulu fakta-faktanya, masalah-masalah ataupun informasi yang ada, kita tuangkan. Itu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara dengan banyak membaca literatur, membaca buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. Yang kedua, pencarian solusi yang mungkin terhadap permasalahan tersebut. Setelah kita mendapatkan masalah, informasi, dan gejala-gejala yang ada di dalam masalah tersebut, kita cari solusi yang tepat dalam terkait untuk menyelesaikan masalah tadi. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Jadi setelah kita dapatkan solusi dari masalah tersebut, kita kumpulkan data yang terkait dengan masalah tadi. Yang keempat, analisis secara objektif dan mendalam berdasarkan teori dan metode yang sudah baku. Nah, data yang sudah kita dapatkan, kita analisis data-data tersebut dengan metode-metode yang ada, metode-metode sudah baku dengan cara-cara ilmiah. Yang kelima, pemeriksaan dan penyuntingan konsep. Nah, pemeriksaan dan penyuntingan konsep ini setelah kita cari data-data informasi, kita pakai teori-teori yang ada, kita gunakan metode-metode yang sudah ada untuk memeriksa data-datanya. Jadi sekarang kita periksa dan kita sunting konsepnya. Jadi supaya apa yang kita tuangkan itu mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, penyajian tulisan atau laporan. Nah, ini yang terakhir kita sajikan setelah kita memeriksa atau kita sunting konsepnya. Jadi kita buat dalam bentuk tulisan atau laporan. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.